Setidaknya ada 3 catatan usai Indonesia kalah dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Catatan yang pertama yaitu pemilihan pemain. Catatan kedua itu ada strategi ataupun taktik bermain. Yang ketiga, blunder pemain. Nah, di video kali ini aku akan mengulas 3 catatan penting yang kusebutkan di awal tadi. Nah, maka dari itu bagi kalian yang nonton, silakan di subscribe, di komen, ataupun di like. Karena channelku yang sebelumnya itu disuspend, nggak tahu kenapa. Disuspend sama YouTube, nggak tahu kenapa. Jadi aku beralih di channel ini gitu. Bagi kalian yang sudah nonton videoku sebelumnya, ya boleh di subscribe juga channel yang ini kayak gitu. Nah, aku akan mulai membahas terkait dengan pemilihan pemain. Oke, kita lihat dari susunan line up pemainnya. Oke, yang pertama di kiper Hernando Ari. Oke, back kanan kan 3-4-3. Back kanan ada Rizky Ridho. Di tengah ada Jordi Amat. Di kiri itu ada Justin Hubner. Oke, 4 di tengah. Sayap kanan atau wing kanan itu Sandy Walsh. Di tengah itu ada 2 Tom Haye dan juga si ini siapa? Nathan Cho. Di kiri itu ada Shane Patinama. Nah, 3 di depan. 3 di depan itu ada di kiri Ragnar, di depan Strike, yang di sebelah kanan itu ada Marcelino Ferdinand gitu. Nah, aku akan membahas terkait pemilihan pemain. Gini, aku ingin disclaimer dulu. Bukan aku memberikan komentar ini, bukan berarti aku lebih pintar atau kita semua lebih pintar dari Sintayong atau kita lebih tahu apa yang harus diberikan timnas. Enggak, ini hanya berdasarkan pengamatanku dari minimal ya dua laga Tanzania ataupun pada saat melawan Irak. Based on itu, bukan berarti aku lebih pintar. Ini lebih kepada sudut pandangku sebagai seorang penonton aja kayak gitu. Nah, pemilihan pemain menurutku kekeliruan Sintayong adalah tetap memainkan Jordi Amat gitu. Jordi Amat ini sudah berusia 30 lebih lah, 32, 31, 32 tahun. Sementara rata-rata pemain kita itu berada di angka 25 ya, 25, rata-rata 25 gitu kan, karena Jordi Amatnya 32 sendiri gitu. Nah, Jordi Amat itu kan berada di 3 back belakang. Posisi dia itu di tengah. Yang mana posisi dia ini adalah posisi sentral. Artinya, bola terakhir sebelum ke kiper itu harus melalui dia terlebih dahulu. Yang dimana menurutku dia terlalu lambat untuk berposisi sebagai pemain starter, apalagi dia kapten dan juga posisi dia adalah back tengah di antara 3 back di belakang. Oke, bukan 1-2 pertandingan aja dia bermain jelek. Di match pertama melawan Irak di tahun kapan ya? 2022 ya, atau di match leg pertamanya pada saat melawan Irak, bermain di Irak, itu kan dia gol bunuh diri, blunder dan lain sebagainya. Oke, fine, 1 pertandingan. Oke, kemudian pada saat melawan Filipina, mainnya jelek, blunder juga. Pada saat melawan Vietnam, dia kan nggak diikut sertakan karena cedera. Vietnam di kandang ataupun pada saat tandang, kita dapat 6 poin dari 2 pertandingan ini. Dia nggak main, karena yang main itu Jay Itses, Rizky Ridho, sama Hubner atau Bagot lah, nggak tahu kok. Kemudian pada saat melawan Irak lagi, dia diturunkan sebagai back tengah, sebagai kapten karena Asnawi nggak bermain. Oke, karena Asnawi nggak bermain. Nah, kelihatan bahwasanya menurutku salah satu kesalahan Sintayong ya, kekeliruan Sintayong adalah memainkan dia pada saat laga sebesar ini gitu loh. Karena kalau aku sebenarnya agak bisa dipahami, karena kalau kita lihat stok back di belakang itu cuma ada Jai Itses sama si Muhammad Ferrari gitu. Itses oke, dia nggak mungkin turun karena dia mungkin masih jet lag ya, masih baru pulang dari Venesia karena melakukan playoff gitu kan. Oke, masih dipahami. Cuman nggak si amat juga menurutku ya harusnya ya dia memainkan Muhammad Ferrari. Oke, orang bilang dia terlalu muda, masih minim pengalaman, bla bla dan lain sebagainya. Iya benar, dia masih U23, masih 23 tahun mungkin kayak gitu. Tapi dia sudah menunjukkan cara bermainnya itu matang gitu pada saat di Piala Asia U23. Toh ya kita kan bermain melawan Irak juga. Toh ya kan kebanyakan kayak Ali Jasim. Ali Jasim itu kan pemain Irak U23-nya juga kan kayak gitu. Jadi kalau menurut pribadi sih ya
sudah bisa lah memberikan satu tempat kepada Ferrari daripada si Jordi Amat. Karena Jordi Amat ini secara visi bermain oke, bagus. Cuman decision making, speed, dan juga dia tuh sering blunder kayak gitu loh. Bukan cuma sekali. Contoh blunder dia tadi kemarin itu pada saat dia mendapatkan kartu merah. Itu rasaku kartu merah yang selayaknya nggak kartu merah. Kenapa dia nggak sliding? Kenapa dia hanya menjulurkan kaki? Kalau dia sliding mungkin itu bisa dapat bolanya. Tapi dia nggak memilih sliding. Dia malah menjulurkan kakinya aja gitu. Jadi ya kartu merah kan itu merugikan. Sedangkan kita masih ketinggalan 1-0. Itu nggak berselang lama setelah kita kebobolan dari penalti. Yang mana penaltinya sah kalau menurutku. Karena tangan Hafner mengenai bola kayak gitu. Nah, yang menurutku ya pemain sekelas Jordi Amat dengan pengalaman dia nggak boleh melakukan hal demikian. Apalagi posisi dia itu posisi yang sangat penting di tim sebagai kapten dan juga sebagai tiga back. Apalagi posisi dia di tengah gitu loh. Walaupun demikian banyak keputusan yang menurutku itu bagus dari Sintayong, yaitu yang pertama adalah memilih tidak memainkan Ivar Jenner tapi lebih memainkan Nathan Choaon gitu. Nah, lebih memilih memainkan Nathan Choaon, aku cukup paham karena Nathan ini pemain yang box to box, lebih bisa kemana-mana, ada di kiri, di kanan, di depan, di belakang kayak itu. Sedangkan Ivar Jenner itu stick di tengah. Ya fungsi dia sebagai jenderal lapangan tengah, kayak kayak siapa lah ya, kayak kayak De Jong lah yang khusus menjaga lini tengah, khusus berdiri di tengah kayak gitu sebagai pengatur serangan gitu. Sedangkan Nathan dia bisa maju ke depan, dia bisa mundur ke belakang sebagai back, dia bisa jadi sayap, dia bisa menjadi attacking midfield gitu. Lebih lebih versatile lah, dan aku cukup memahami kenapa Sintayong memainkan dia karena mungkin di timnas U23 kemarin dia bermain sangat bagus gitu. Bahkan menurutku pemain terbaik Indonesia di U23 kemarin ya Nathan Choaon kalau aku bilang. Jadi aku cukup appreciate dengan keberanian dia membangku cadangkan Ivar Jenner dan juga lebih memilih memainkan siapa lebih memilih memainkan si siapa namanya, Nathan Choaon gitu, lebih menggunakan Ivar Jenner dan juga lebih memilih memainkan Nathan Choaon gitu. Nah, kemudian yang menurutku agak sedikit mungkin tidak begitu kentara atau tidak begitu apa ya, tidak begitu signifikan sebenarnya adalah tetap memainkan Marcelino gini. Gitu. Gini ya. Aku bukan orang yang benci Marcelino. Aku orang yang mengkritik dia ketika dia mengatakan negara lucu. Oke, ya aku salah satu yang mengkritik. Karena menurutku itu nggak layak gitu loh. Karena hidup dia itu bisa terangkat. Ya kasarnya hidup dia bisa terangkat. Itu ya sedikit banyak itu adalah faktor fans. Oke, dan dia dalam tanda petik memaki atau dalam tanda petik menghujat fansnya sendiri kan itu seperti ya kasarnya kan bahasanya jangan menggigit tangan orang yang telah memberi kau makan gitu. Cuman ya kita bahas pertandingannya. Aku tetap respect sama dia cuman karena hal itu aja aku yang mengkritik dia kayak gitu. Nah, kita bahas masuk pertandingan. Marcelino itu setelah dia dihujat sama fans, dia selalu bermain jelek. Lawan Tanzania, dia kalau menurutku main jelek. Lawan Guinea main jelek juga. Lawan Irak kemarin juga jelek. Menurutku Sintayong harus lebih berani membangku cadangkan dia. Apalagi dia kan posisinya bukan di sayap kanan. Karena di sayap kiri itu sudah ada seorang Ragnar Uratmangun. Kecuali Sintayong memain 4-2-3-1 atau 4-3-3. Tapi ini kan 3-4-3 dia bermainnya gitu loh. Ataupun kalau dia mau tetap memainkan Marcelino, ya udah sebagai false nine di depan, di kanan itu Egy ataupun Yakob. Kalau menurutku ya, kalau nanti pada saat melawan Filipina, saranku ya di tengah mainkan Itses, di depan striker itu mainkan. Kalau dia tetap memainkan Marcelino sebagai false nine, kemudian di kanan itu Yakob kalau aku bilang. Oke. Rasaku itu karena gini, beberapa kali aku melihat Marcelino bermain, ya mungkin karena dia masih muda gitu loh. Karena dia juga masih mungkin minim pengalaman dibanding pemain-pemain yang lainnya. Ya kalau menurutku mainkan sebagai false nine. Karena ya enggak, maksudku pada saat dia bermain masih egois, masih decision makingnya masih buat kita kayak kok kayak gitu sih Marcelino gitu loh. Seharusnya kan nggak kayak gitu loh. Kalau itu main di Eropa loh kayak gitu. Kan itu dasarnya gitu loh. Jadi kalau aku pribadi, ya seperti yang aku bilang, tetap mainkan tiga di belakang, kan Jordi Amat nggak main ya, pasti Jai Itzes yang main. Di kiri ya menurutku mainkan arahan determinasinya lebih bagus, lebih 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 kentara, lebih enak untuk dia secara
determinasi di kanan juga ya. Kalau Sandy Walsh mau main ya boleh-boleh aja, kalau dibandingkan Asnawi ya masih masih mendingan Sandy Walsh lah kalau mau bermain secara tactical ataupun bermain secara versatile kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu terkait dengan strategi bermain. Gini, sekali lagi aku bilang, aku bukan orang yang lebih pintar daripada Sintayong ataupun lebih tahu dari Sintayong. Tapi based on apa yang aku lihat di pertandingan, ya gak pernah aku melewatkan satupun pertandingan timnas di bawah Sintayong. Rasaku gak pernah aku melewatkan. Oke. Nah, cara bermainnya yang menurutku blunder dari Sintayong adalah salah satunya dengan apa ya bahasanya, dengan memainkan Tom Haye sebagai box to box. Oke, kita tahu Tom Haye dari semua pemain yang ada di timnas, rasaku Tom Haye adalah pemain terbaiknya. Karena mungkin dia level bermainnya di Eredivisie. Pertama, yang kedua secara usia juga dia sudah matang, 29 tahun. Oke, dan posisi dia itu adalah posisi yang menentukan arah serangan. Oke. Nah, di dua laga terakhir lawan Irak maupun lawan Tanzania, Sintayong mencoba memainkan seorang Tom Haye itu lebih kepada box to box, pencari ruang, mengisi ruang kayak itu. Bukan sebagai DM yang berdiri di depan back lawan kayak itu. Bukan lebih ke situ, karena posisi itu digantikan sama Jordi Amat di dua laga pertandingan terakhir. Digantikan oleh Jordi Amat yang maju ke depan, 3 back, Jordi Amat di tengah, maju ke depan menggantikan posisinya si Tom Haye seperti Stones musim lalu lah pada saat di City. Lebih kepada dia lebih sering maju ke depan untuk membantu Rodri maju ke depan kan Stones. Begitu juga si Tom Haye, si Jordi Amat maju ke depan untuk membantu Tom Haye untuk mengcover lini tengah. Cuman yang jadi masalah Jordi Amatnya di situ, kemudian Tom Haye maju ke depan. Kita semua tahu Tom Haye itu nggak punya speed. Yang dia punya itu apa? Teknik dasar dan juga visi bermain. Oke. Jadi kalau dia dipaksa sebagai box to box, nggak akan works kalau aku bilang. Dan itu terbukti di dua laga terakhir. Menurutku dan itu terbukti mencari ruang dia oke. Cuman duel-duel dia sering kalah karena dia bukan tipe pemain yang ngandelin otot, lebih ke otak. Oke, lebih ke otak berarti dia sebagai orkestrator di tengah, sebagai orang yang mengarahkan bola ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, sebagai orang yang mengarahkan sebagai orang yang mengarahkan kemana bola akan mengalir kayak gitu. Jadi kalau menurutku di pertandingan lawan Filipina besok, ya rasaku feeling bahwa Sintayong nggak akan menaruh atau memberikan tugas kepada Tom Haye lebih berat lagi sebagai seorang box to box. Rasaku dia akan tetap di tengah sebagai orang pertama yang mengalirkan bola dan juga orang pertama yang menahan serangan lawan. Kalau feeling pasti Sintayong belajar banyak terkait dengan kesalahan strategi dia, taktik dia memainkan si Tom Haye sebagai role box to box. Menurutku pasti Sintayong belajar banyak dari situ gitu. Itu aja sih terkait dengan strategi. Yang lainnya ya babak pertama kita kurung kok itu si Irak, babak kedua kita baru agak sedikit berkendor dan mereka dapat 2 gol gitu. Menurutku itu aja secara strategi ya. Secara strategi ya menurutku itu aja yang perlu aku bahas yaitu. Nah, di poin ketiga itu ada blunder pemain gitu. Nah, blunder itu ya ada 2. Yang pertama si si Jordi Amat, yang kedua itu Hernando gitu. Nah, gini. Kita bahasan Jordi Amat. Aku udah bahas di awal. Kartu merah Jordi Amat seharusnya nggak dilakukan karena kayaknya masih ada satu pemain lagi, Hubner, yang bisa menghalang pemain itu, si Ali Jasim juga ya kalau nggak salah. Kemudian, ya kayak aku bilang seharusnya dia sliding, bukan hanya menjulurkan kakinya kayak gitu. Ataupun kalau dia mau ya dia tunggu bola dekat Hernando baru dia sliding kayak yang sering dilakukan Elkan Bagot gitu. Dan ya kembali lagi udah aku bilang si Jordi Amat ini sudah terlalu tua untuk menjadi seorang back dan lambat kayak gitu. Secara PC teknik dasar oke. Cuman speed menurutku ya udah menurun lah, bukan jelek, cuman udah menurun kayak gitu. Nah, blunder yang terakhir itu adalah Hernando. Gini, aku ingin membela Hernando. Mungkin semua orang mengatakan Hernando bla bla dengan kata-kata kasar. Kalau aku ingin membela dia, gini, nggak bisa nyalakan Hernando terhadap proses golnya itu. Oke, yang pertama dia masih muda. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, oke, kalau dia kebobolan, ya yang bisa dibilang kan blunder dia 1. Oke, kalau dia kebobolan 1, kalian kecetak 3 gol kan kalian tetap menang. Tapi apa? Lini depannya nggak bisa cetak gol, lini tengahnya nggak bisa memberikan umpan, oke,
Jadi masa mau nyalahin dia, kan nggak fair kalau menurut. Apalagi kita melihat yang umpan dia langsung direct ke depan kepada Urat Mangun, itu kan luar biasa. Nggak pernah ada kiper Indonesia yang seperti itu. Belum pernah aku ngeliat sejarahnya aku nonton timnas. Belum ada kiper Indonesia yang berhasil mengirimkan umpan dari kiper sampai ke kiper lagi dengan umpan presisi yang bagus. Sayang aja kan Urat Mangun nggak bisa menyelesaikan itu gitu loh. Ngerti nggak? Itu kan suatu nilai plus dari Hernando, bahwasanya dia berlatih dan juga belajarnya itu cepat gitu ya. Ini juga menjadi pelajaran bagi Hernando terkait dengan blunder dia. Artinya harus lebih cepat lagi mengalirkan bola gitu ya. Nggak bisa disalahkan dia juga. Kalau aku bilang ya, satu, mungkin pada saat dia dikepung 2 pemain, nggak banyak pemain yang bisa jadi opsi dia passing, dan juga kalaupun dia kebobolan ya cuman 1 gitu. Yang lainnya kalau dia bisa cetak 3 gol, yang lainnya striker kan tetap menang, tetap bisa menang kayak gitu. Jadi ya kalau aku bilang ini bukan kesalahan Hernando aja, kesalahan the whole of team. Nggak bisa cetak gol dan juga nggak bisa nggak bisa ngangkat Hernando lebih bagus lagi lah kayak gitu kalau menurut. Jadi kalau menurutku ya apa yang kita tampilkan melawan Irak ya luar biasa. Ya aku appreciate, nggak penting menang kalahnya. Yang penting adalah kita menunjukkan kita bisa bermain. Tinggal lagi kita nggak punya striker house goal yang bisa cetak ya 2 peluang 1 gol kayak gitu. Oke? Itu dulu konten kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Semoga terhibur.